Pak Mahfud, tapi kan ini pas ada penangkapan Joko Chandra. Oh Kok Pak iya. Mahfud tetap pulang kampung ke Pamekasan? Pak Mahfud ini setiap hari raya Idul Adha pasti pulang kampung ke Ya. Pamekasan. Dan kemudian habis Idul Adha biasanya mampir Surabaya dan Betul. kali ini mampir ke Harian Diswe dan saya bisa ketemu beliau. Terima kasih sekali. Terima kasih, Sudah 4 bulan tidak ketemu. Iya. Terakhir ketemu ketika saya ke Ke kantornya kantor Pak Menko Mahfud Polhukam. makan siang. Iya, betul, Pak. Setelah Pak Mahfud jadi Menko. Dan kenapa Pak setiap Idul Adha pasti pulang kampung? Ya tradisi di Madura begitu. Idul Adha itu oleh sebagian besar rakyat Madura diperlakukan gitu ya, bukan dianggap, diperlakukan lebih besar dari Idul Fitri. Iya. Ya. Mungkin dulu karena itu bersamaan dengan orang naik haji kan, ada keluarga naik haji dan macam-macam, di rumah juga ikut bergembira, barangkali begitu. Tetapi karena itu sudah tradisi gitu, saya sendiri kalau tidak ada hal yang luar biasa sekali, saya selalu pulang juga karena kata orang saya ini termasuk ahlul mudik. Suka mudik gitu. Memang di Sampai Kalimantan, sekarang. istri saya kan dari Kalimantan. Sama. Di Kalimantan juga sama, Oh, sama bahwa Idul Adha Oh, iya. itu lebih besar dari Lebih besar. Idul Fitri. Dan Ya. di Madura juga begitu. betul, Ya. Pak, iya. Tetapi juga karena ibu masih di Ibu. Pamekasan. Ya. Iya, ibu saya masih Apa kabar ibu Pak? sehat alhamdulillah. Beliau sudah 92 tahun sih menurut Tano ya, tetapi ya 92 tahun dalam pengertian kalau orang-orang dulu tuh kan berdasar ingatan, tanggalnya tanggal berapa Tanggal enggak berapa tahu. nggak tahu. Saya aja nggak tahu. Iya kan. Nah, tapi masih sehat, ingatannya masih jernih juga. Kalau sama putra-putranya itu masih ingat, bercerita gitu. Masih Sehat dalam alhamdulillah. pengertian masih bisa ke pasar. Oh masih, Oh. masih sekarang ke masjid tiap hari gitu. Kalau nggak ada teman, pokoknya berjalan sendiri juga ke masjid. Ke masjid berapa meter Pak? Dari rumah saya masjidnya kira-kira 100 meter. Oh, jalan kaki beliau. Iya, jalan kaki. Oh, agak jauh. Dan tapi sejak COVID ini beliau dijaga betul, enggak boleh ke masjid oleh ponaan-ponaan saya, oleh cucu-cucunya dijaga gitu. Pak Mahfud nggak pengen ibu diboyong ke Jakarta? Pengen Pak, tetapi beliau begini, sejak saya di Jogja, kalau saya datang itu saya ajak mau. Wah seneng, saya mau ikut sama Mahfud lah di Jogja gitu. Tapi begitu sampai di sana sehari udah minta pulang gitu. Selalu begitu. Waktu mau berangkat seneng, begitu sehari sudah minta pulang gitu. Kalau ayah sudah meninggal? Ayah sudah meninggal tahun 2006 dulu. 2006, belum begitu lama juga. Belum 10. begitu lama ya. Waktu saya masih di DPR dulu, ayah sudah meninggal. Berapa bersaudara Pak Mahfud? Saya bersaudara 7 Pak. Oh, Iya, Pak, 7. Pak Mahfud nomor? Saya nomor tengah, nomor 4. Kakak saya 3 di atas, adik saya 3 di bawah. Pak Mahfud, tapi kan ini pas ada penangkapan Joko Chandra. Oh, Kok iya. Pak Mahfud tetap pulang kampung ke Pamekasan, dikendalikan dari Pamekasan? Iya, dikendalikan. yang pertama masalah utamanya sudah selesai. Ya kan waktu itu kan pokoknya udah ditangkap, udah di tangan polisi. Berarti ini yang paling pokok udah selesai. Yang lain aja pernek-perneknya. Oleh sebab itu bisa dikendalikan dari jalan. Ya, komunikasi saya dengan Polri, dengan Kejaksaan dan dengan lain-lain dilakukan dari jalan, dari hotel gitu, dari mobil. Jadi begitu caranya sekarang. Kalau Pak Mahfud pengen memuji dalam penangkapan Joko Chandra ini, Pak Mahfud lebih memuji polisi, kejaksaan, kehakiman, atau siapa? Kalau operasinya khusus untuk penangkapannya, itu polisi Pak yang berperan dan menyusun skenario juga polisi. Karena kan semula begini, rakyat itu semula sudah agak tidak percaya ya kepada pemerintah. Wah ini hanya pura-pura aja. Sandiwara semua. Ini sandiwara semua, itu piluk baja antara pemerintah dan Joko Chandra. Itu nanti dilepas lagi gitu. Nah, kita kan agak tidak enak begitu. Waktu itu sebagai menteri koordinator saya ngambil inisiatif kalau gitu nih perlu ada operasi gitu. Nah, saya mau nyusun operasi itu tanggal 20
Hari Senin rapat sore, sudah ngundang rapat Kapolri, Kejaksaan Agung, Menteri Hukum HAM dan lain-lain. Saya undang, yuk kita bikin operasi untuk menyergap orang ini ada di mana gitu. Pak Mahfud nggak khawatir hasil rapat itu bocor terus kemudian Joko Chandranya lari gitu? Enggak, ya memang sih saya selalu yakin bahwa akan bocor gitu. Hasil apapun pasti sekarang kan sulit. Tetapi operasi yang saya rancang itu tidak jadi. Jadi operasi yang mau saya rancang itu kan jam 5 sore, 5.30 saya undang rapat. Tetapi jam 11.30 pagi Kabar Reskrim datang ke kantor saya. Pokoknya operasi yang mau saya rancang dengan bentuk tim pemburu dan melakukan hubungan antar pemerintah Indonesia dan Malaysia, diminta mohon itu jangan dilakukan, biar polisi yang menangkap ini, kami sudah punya skenario. Nah, itu jam 11 pagi. Dan itu P2P aja, police to police. Jangan G2G, jangan antar pemerintah. P2P, kami yang kerja. Itu ada perjanjian antara polisi Indonesia dengan polisi Malaysia? Enggak, mereka pokoknya melakukan hubungan rahasia gitu ya. Nah, waktu itu saya tanya, gimana skenarionya? Kami ketemu ini, kemudian nanti penangkapannya begini, diambil di sini, dan seterusnya. Saya yakin, ini bisa. Bisa karena informasi yang dikumpulkan gitu, memungkinkan itu dilakukan. Oleh sebab itu oke. Kita ini operasi rahasia saya bilang. Yang tahu hanya 1 Presiden, 2 Menko Polhukam, 3 Kapolri, 4 Kabar Reskrim sebagai pemimpin tim di lapangan. Makanya enggak ada tahu, kejutan saja. Oh kan? Presiden tahu ini Pak ya? Oh tahu operasi ini. Atas perintah Presiden, karena begini, Presiden itu kan dituding macam-macam ya. Pertama dia melindungi katanya. Masa pemerintah begitu nyata, seperti nyata, itu nggak mungkin kalau yang paling atas tidak tahu. Gitu. Iya gitu. Terus yang kedua, ada tuduhan Presiden main mata karena katanya waktu Presiden ke Papua Nugini bertemu dengan adiknya Joko Chandra, kan gitu kan? Ya padahal Presiden nggak tahu kan, sama Pak waktu kita jadi menteri dulu kalau keluar negeri orang Indonesia kumpul, kita kan nggak tahu siapa kan ya. Nah, mungkin ada di situ dia ada fotonya segala gitu. Sehingga waktu itu Presiden panggil Kapolri. Pokoknya dicari Joko Chandra sampai dapat gitu. Akhirnya bentuk tim itu menyusun skenario lalu lapor ke saya. Nah, laporannya tanggal 20 siang itu, sehingga rapat sorenya saya mau membentuk tim pemburu itu enggak jadi. Sudahlah saya bilang masing-masing kerja sendiri aja dulu sama institusi, saya bilang enggak usah G2G dulu. Teliti ke dalam. Nah, tapi mereka enggak ada yang tahu bahwa kita sudah memberangkatkan orang dipimpin oleh Pak Listio waktu itu. Begitu Pak operasinya. Pak Mahfud memperhatikan nggak ketika Pak Joko Chandra itu datang turun dari pesawat? Memperhatikan. Senang sekali saya. Oh gitu ya. Ketika, maaf ya, saya ini manusia suka juga emosi. Ketika melihat dia digelandang oleh polisi, ditarik, senang sekali saya karena saya membayangkan dia ini suka narik-narik polisi kan dengan uangnya. Loh, saya bertepuk, kok ditarik-tarik gini oleh polisi di tangga itu. Inilah kalau menterinya pejuang penegakan hukum ya begini. Iya kan Pak, selama ini kan pejabat-pejabat ditarik oleh dia dengan uangnya kan. Iya. Nah, sekarang ditarik-tariklah tangannya dia. Di borgol ditarik begitu kan. Tapi apakah Pak Mahfud juga memperhatikan kalau alisnya Joko Chandra sekarang lebih tebal dari dulu? Enggak, saya enggak memperhatikan sampai ke alisnya karena enggak terpikir oleh saya tentang itu. Ini beda dengan ini loh Pak. Ya. Iya ya. Kalau ini karena kejatuhan bambu Pak. Tadi malam saya bikin mainan di rumah, karena di rumah kan banyak pohon bambu. Saya potongi mainan kemudian jatuh kena saya ini. Iya. Ini bukan karena mau operasi alis. Sampai bengkak gini ya. Pak Mahfud ini dalam perjalanan ke Pamekasan atau setelah dari Pamekasan tiba-tiba Twitter yang menyaksikan kok beda ya Idul Adha tahun ini, banyak sekali orang berfoto dengan binatang, orang berfoto dengan sapi atau kambing yang itu ceritanya gimana Pak? Nah kan
Itu waktu mau ke Pamekasan ini atau pulangnya? Mau di jalan tuh kan banyak berita sekali orang di medsos kan orang. Oh di medsos ya. Saya mau kurban gitu. Ini fotonya gitu. Ada foto dengan sapi wasabi. Terus di jalan juga banyak orang kan. Rame-rame sedang nyembelih gitu di foto gitu. Wah semua orang foto dengan binatang ya iseng aja. Saya bilang hari raya ini sapi ini hanya jada foto kalau mau hari raya aja. Cuma gitu aja sebenarnya. Itu nggak ada hubungannya sama fikih, sama hukumnya apakah korbannya diterima atau tidak. Iya, saya bilang. Tapi kalau korbannya kan begitu, kalau begitu artinya nge-share foto dia kan kan yang banyak di-share itu foto. Saya korban di sini, ini gambarnya gitu kan. Kalau itu tidak ria kan tidak apa-apa. Mungkin sekedar hiburan aja, sekedar informasi bahwa dia melakukan kegiatan itu. Tapi gitu Pak Mahfud ini memang sering sekali mengeluarkan pernyataan dalam kaitan sama keagamaan yang orang bilang kontroversial, tetapi bagi orang yang biasa mendengarkan Gus Dur sebetulnya juga biasa-biasa saja. Tetapi memang harus banyak orang yang melakukan itu supaya berpikir kita cair, tetapi banyak orang pengen ngomong begitu, tetapi tidak berani ngomong begitu karena latar belakangnya tidak cukup kuat di bidang keagamaan. Betul. Tapi Pak Mahfud karena merasa Pak Mahfud ini latar belakang keagamanya kuat, maka tidak ada masalah. Yang terbanyak mendapatkan reaksi yang mana Pak? Banyak sih yang mendapatkan reaksi. Pertama soal radikalisme, soal hubungan negara dan agama. Hampirlah semua sering dapat reaksi soal pemberantasan korupsi. Tetapi kalau ya dalam konteks tadi pertanyaannya keagamaan itu adalah hubungan negara dan agama. Saya kan berpendapat begini, negara Pancasila ini negara final dan sebenarnya sudah negara Islami. Kita tidak perlu negara Islam, tapi negara Islami kita perlu karena beda antara negara Islam dan negara Islami. Islami itu sifat. Nah, sifat Islam itu kan bagus. Negara kalau Islami meskipun bukan negara Islam bagus. Kan seperti negara New Zealand itu bukan negara Islam tapi Islami kehidupannya. Kata orang-orang, kata hasil penelitian. Nah, Indonesia ini dari sudut syar'i sudah Islami karena di dalam Islam itu bernegara itu adalah sunnatullah. Tidak ada orang yang tidak punya negara. Maka Nabi mendirikan negara. Tapi sistem bernegara itu sejak zaman Nabi sampai sekarang tidak ada yang sama. Sehingga kesimpulan saya, Islam itu tidak mengajarkan sistem bernegara, tapi memerintahkan punya negara. Dengan prinsip kemaslahatan umum gitu ya. Kalau untuk yang orang Islam mendirikan negara tauhid gitu kan gitu. Tetapi sistemnya kan beda-beda Pak. Sejak zaman Abu Bakar ke Utsman saja kan udah beda. Udah beda semua kan. Kok bisa beda kalau memang ada sistemnya mesti sama. Padahal itu masih Khulafaur Rasyidin. Iya, udah pada masa yang sama beda. Yang satu sebut khalifah, satu disebut imam, satu disebut amir. Kemudian sesudah itu ada yang bentuknya kesultanan, menteri-menterinya beda-beda, ada yang sudah darul fatwa, ada yang sudah macam-macam kan. Sehingga saya katakan, dari sudut pemikiran juga bukan hanya dalam praktek gitu. Saya bilang, misalnya Imam Mawardi menyebut al-ahkam as-sultan, ya itu kesultanan. Tetapi Al-Maududi di Pakistan itu dia ngajarkan demokrasi, teodemokrasi. Al-Afghani juga beda lagi kan. Jadi tidak ada sistem yang pasti. Yang penting niatnya mendirikan negara dengan maqasidus syar'inya, membangun keadilan sosial, perlindungan HAM gitu. Maka menurut saya itu sudah Islami. Nah, dengan demikian negara Pancasila itu sudah Islami, tidak perlu khilafah seperti yang dibayangkan orang karena Indonesia ini kalau di bahasa Arab kan sudah khilafah. Al-khilafah al-Indonesia itu artinya pemerintahan Indonesia kan? Kalau di bahasa Arab kan gitu. Kenapa mau mendirikan khilafah? Ini sudah khilafah. Kalau sistem yang mana? Saya katakan
kalau ada sistem yang itu ajaran dari Al-Quran dan Sunnah, kasih ke saya yang memperjuangkan di negara Republik Indonesia karena saya orang Islam. Tapi tidak ada satupun sampai sekarang yang nyerahkan. Sistem yang mana? Apakah parlementer? Apa presidensil? Apa negara kesatuan? Apa federal? Kan tidak ada ajarannya. Ya orang bilang biasanya, ya kembali ke zaman Rasulullah gitu. Loh, wah itu yang paling kontroversial. Ketika kembali ke zaman Rasulullah. Saya berbicara apa adanya dan benar, tapi orang marah-marah. Iya kan Pak, ingat kan? Ingat. Loh, kalau kita ngikut negara zaman Rasulullah itu haram hukumnya. Saya bilang, lah kenapa? Lah zaman Rasulullah itu yang membuat hukum itu Rasul dan Allah sendiri. Sekarang siapa Allahnya? Siapa Rasulnya? Iya kan Pak? Iya pada waktu itu Allah sendiri. Padahal menurut Al-Quran Rasul itu tidak ada lagi. Siapa sekarang yang menjadi Rasulnya? Dalilnya di Al-Quran kuat bahwa hukum itu dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Nah, saya bilang logika Pak Mahfud masa mau ikut kembali ke Rasulullah. Saya bilang kalau kembali ke Rasulullah itu prinsipnya beribadah kepada Allah, melindungi kemaslahatan, melindungi asas, itu kembali ke Rasulullah. Tapi sistemnya di Rasulullah itu tidak ada. Saya bilang marah-marah, tapi saya minta konsepnya tidak ada. Yang marah-marah itu ya mana? Saya bilang kalau ada saya bawa. Sampai sekarang nggak ada? Nggak ada Pak. Padahal barangkali punya saya bawa. Kalau punya saya bawa, saya perjuangkan karena saya Muslim, gitu. Ya kebetulan saya selalu menilai Pak Mahfud ini logikanya luar biasa kuat, sehingga kalau debat gitu memakai logika pasti di atas. Biasanya orang lantas melawannya dengan pokoknya. Begitu. Tapi Pak Mahfud SD di negeri atau di madrasah? Saya double Pak, di Madrasah Ibtidaiyah Al-Mardiyah kemarin saya kunjungi ini. Di Pamekasan? Iya di Pamekasan, di Waru Pamekasan. Itu ada pondok pesantren Al-Mardiyah Pak namanya. Dan saya Madrasah Ibtidaiyah 6 tahun di sana merangkap dengan SD negeri. Oh, jadi pagi di SD negeri? Pagi sore ya Pak. Dulu orang Madura, di madrasah. Iya Pak. Jadi pagi SD negeri, sore madrasah, malam di surau. Nanti subuh sudah ngaji lagi di surau, kan jalan di rumah waktu kecil. Di Madura begitu dulu tahun 60-an ya. Akhir tahun 60-an saya sudah. Jadi SMP juga negeri? SMP-nya saya pendidikan guru agama. Oh, PGA. 6 tahun. PGA 4 tahun terus pindah ke Jogja ke pendidikan hakim Islam. Di Jogja gitu. Jadi ya, SMA semacam SMA di Jogja, cuma 2 tahun ya. Enggak, 3 tahun akhirnya. Sehingga saya rugi setahun karena SMP-nya itu 4 tahun. Seharusnya kan yang pendidikan hakim Islam ini seharusnya yang masuk dari sanawiyah yang 3 tahun kan. Tapi saya dari PGA 4 tahun, jadi rugi setahun. Siapa Pak yang berinisiatif ke sekolah hakim Islam? Guru saya. Jadi begini, dulu tuh ada namanya Pendidikan Hakim Islam Negeri di Yogyakarta, itu milik Kementerian Agama. Di Surabaya nggak ada waktu itu? Di Surabaya nggak ada, hanya di Jogja, Indonesia. Di Jakarta juga nggak ada? Nggak ada. Satu kabupaten diambil satu di seluruh Indonesia dan dibiayai oleh negara. Itu untuk dicetak. Ikatan dinas? Iya, ikatan dinas untuk dicetak menjadi bekerja pengadilan agama, hakim agama. Tapi kalau hanya lulus itu nanti di panitera pengadilan agama, di KUA macam-macam. Tapi kalau ke atas selalu fakultas syariah. Nah waktu itu kan itu pilihan Pak dari dari setiap sekolah favorit itu di Madura itu PGA-nya di Pamekasan. Itu setiap tahun ngirim 3 yang juara-juara. Nah, saya masuk di 1, 2, 3 itu dikirim. Oh, memang pinter sejak dulu, Pak ya. Iya, dianggap pinter lah. Dianggap pinter. Dikirim terus Pak Mahfud mau saja. Nah, dikirim ya senang, Pak. Senang. Oh iya kan artinya dianggap ini murid baik, berprestasi dan dibiayai oleh negara sekolah ke Jogja. Ayah kerja apa? Ayah saya pegawai negeri sipil, Pak. Pegawai negeri sipil di kantor kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Klerek, waktu itu namanya klerek. Juru tulis di. Jadi ayah juga mengizinkan? Oh iya, justru ayah saya yang paling bersemangat. Begini Pak, saya itu dulu kan ngerangkap SD dan SMP. SD dan madrasah. SD dan madrasah. Nah, ayah saya itu ingin saya menjadi guru agama, belajar agama. Saya sendiri sangat suka ke sekolah umumnya. Waktu itu kan beda sekolah umum sekolah agama.
nilai saya bagus sekali SD-nya itu sehingga saya masuk ke SMP favorit. Diterima lah di SMP favorit, SMP 1 Pamekasan. Ikut tes diterima karena nilainya terbaik gitu. Tapi ayah saya maksa saya masuk ke PGA. Ini di Madura nih perlu kekurangan guru agama katanya. Yang negeri yang diangkat pemerintah. Ya saya masuk ke situ. Menjadi termasuk yang terbaik lagi kan dikirim ke Jogja gitu. Nah di situ wawasan saya ketika di Jogja itu terbuka. Guru-guru saya banyak orang Muhammadiyah kan. Saya datang dari NU tapi guru-guru Muhammadiyah semua di Jogja hampir semuanya waktu itu kan Muhammadiyah. Itu lalu terbuka, kalau begitu saya tidak ingin menjadi hakim agama. Meskipun disekolahkan jadi hakim agama, maka saya masuk Fakultas Hukum yang umum, UII Jogja, tapi ngerangkap di UGM di Sastra dan Budaya, jurusan Bahasa Arab. Sastra Arab. Jadi saya ngerangkap kuliahnya dua itu. Fakultas Hukum UII dan Sastra Arab UGM. Nah sejak itu lalu saya nggak tahu Pak sastra bahwa Pak Mahfud di Sastra Arab. Oh saya di Sastra Arab Pak. Karena latar belakang sejak kecil kan belajar di pondok gitu. Jadi orang tua itu merasa kehilangan kalau saya tidak belajar ini terus gitu. Waktu sekolah hakim agama di Jogja. Waktu SMA-nya. Kos. Ya kos Pak. Kosnya di kampung pada waktu itu, bukan di pondok. Ya begini, waktu itu kan saya tahun 74 ke Jogja. Nah di Jogja itu sangat prihatin ya, beasiswa kecil gitu, wesel dari orang tua waktu itu namanya wesel kan. Iya. Lewat kantor pos ya. Iya lewat kantor pos. Jadi saya nyewa kamar, satu kamar itu rumahnya gede, tidak pakai listrik. Iya, ininya masih tanah biasa di Jogja di pinggir sungai gitu dekat sekolah itu. Satu kamar kecil itu berempat orangnya sehingga kalau tidur tuh ya dua divan gitu kecil-kecil nggak bisa balik-balik gitu gitu aja sampai pagi. Sesama Madura? Iya sesama Madura, sesama Madura. Nah oleh sebab itu saya bilang rumah kos saya ini lebih jelek dari kuburan sebenarnya. Karena apa? Karena di tempat kos saya itu sebelahnya ada bong. Tahu kan bong tuh kuburan Tionghoa ya. Kuburan Tionghoa. Nah di situ kan pakai porselin bersih dikasih. Bagus sekali. Nah jadi saya kalau tidur ke situ, tidur ke kuburan. Beneran ini Pak? Iya bener Pak. Kalau belajar iya betul Pak. Belajar di rumah gelap. Pengap gitu ya, sempit. Nah kalau di kuburan tuh malah lebih bersih dari rumah saya. Jadi saya belajar kalau sore ke situ, listriknya ndak bayar kan sampai tengah malam, sampai ketiduran kadang-kadang tengah malam pulang. Baru tahu ini. Itu, Pak. Jadi rumahnya belajarnya di kuburan tuh bukan karena lampunya dan bersih di situ. Kita tinggal bawa minuman aja kan di situ terus belajar itu. Kampung tempat kos itu sekarang masih ada? Masih ada. Namanya sudah berubah ya? Iya sudah berubah. Belimbing Sari di dekat kampus UGM di Belimbing Sari. Nah waktu pengen nanti di universitas sekolah hukum saja, itu waktu kelas berapa di sekolah hakim itu? Gini, waktu saya sekolah hakim agama. SMA dulu, hakim agama, itu kan itu dididik untuk menjadi hakim. Oleh sebab itu yang diajarkan itu adalah hukum-hukum umum, bukan hanya hukum Islam. Kalau hukum Islamnya kan udah dapat dari kecil tuh, syariah itu. Iya, kita diajari hukum umum dan yang ngajar tuh hakim, jaksa, pengacara, terus terbayang di benak saya tuh pengadilan tuh hebat loh gitu. Sehingga kalau gitu saya ingin jadi hakim gitu. Itulah sebabnya saya masuk ke Fakultas Hukum Umum gitu di UII itu Universitas Islam Indonesia. Meskipun namanya Universitas Islam tapi hukumnya itu hukum umum, Pak. Satu universitas swasta yang punya fakultas hukum terkenal sekali, umum Itu sejak tahun 48. Nah, itu sudah ada fakultas hukumnya di situ. Nah, saya masuk di situ. Yang ngajar ya dosen-dosen hukum UGM. Jadi saya ingin menjadi hakim itu karena saya kagum pada pengajar-pengajar di kelas SMA itu di PHIN. Kenapa tidak masuk fakultas hukum di UGM? Saya begini ya, itu ceritanya lain lagi. Begitu saya selesai dari PHIN itu, kan saya nih mau kemana? Saya mau kuliah nggak punya biaya, kan gitu Pak. Saya nggak punya biaya. Orang tua saya hanya pegawai negeri sipil, golongan 2D, anaknya banyak. Nilai saya nggak mungkin mampu. Saya mendaftar ke PT IKI, Pak. PT IKI itu Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta. Di Jakarta. Yang Pak Quraish Shihab waktu itu ya.
Pak Hussein. Oh iya Hussein. Pak Profesor Hussein itu. Ya. Yang punya itu Ibnu Sutowo. Ya. Ayahnya Nadir Hussein, rektornya. Nadir Hussein yang itu. Nah, pernah dipegang Pak Quraish Shihab, Pak Quraish Shihab sudah berikutnya. Belakangan. Pada waktu itu tahun 74 75 kan saya 77 saya daftar ke sana. Nah, itu kan beasiswa juga, Pak. Yang kasih beasiswa Universitas Al Azhar. Kairo Mbak kasih beasiswa ke situ, ya. Nah, di situ kemudian saya daftar, mendapat surat. Surat pendaftaran saudara diterima, tapi saat ini PT IKI belum membuka pendaftaran karena tahun ajaran barunya mengikuti Universitas Al Azhar. Universitas Al Azhar itu mulai 1 Muharram. Jadi tunggu 4 bulan. Iya, betul. 5 bulan. Iya, 4 bulan. Nah, saya tetap berminat, tapi nanti kalau tidak diterima gimana? Itu syaratnya di situ. Satu provinsi hanya 1 orang. Loh, kalau saya tidak diterima gimana? Terus saya dibalas, oke, saya nanti tanggal 1 Muharram saya daftar. Tapi sambil menunggu itu, saya berpikir untuk daftar itu, yang tadi ingin UI, jadi hakim itu, daftar ke UI, terus daftar ke UGM, nekat aja. Mesti saya tahu, saya tidak punya biaya pada waktu itu, ya diterima dua-duanya, dan sudah masuk, Pak. Itu tahun 78 kan, awal 78 Februari itu gerakan mahasiswa anti Orde Baru pada saat itu sedang panas untuk pertama kali. Ingat kan Pak Dahlan? Iya, angkatan 78. Iya, angkatan 78. Sesudah 74 malari, 78 itu yang pertama. Itu demo besar-besaran, aksi mahasiswa. Saya mahasiswa baru. Melihat itu lalu tertarik ikut ke situ. Ikut organisasi, lalu saya masuk HMI, masuk apa itu, lalu tidak ingat lagi ke PT IKI. Nah, saya masuk di dalam situ, begitu saya diterima di UI, saya ngajukan permintaan beasiswa ke pemerintah daerah Pamekasan. Di Pamekasan tuh pemerintah daerahnya tuh punya yayasan, namanya Yayasan Dharma Mahasiswa. Ternyata saya dikasih beasiswa, jadi saya dapat biaya tiap bulan. Nah, lalu semester pertama nilai saya tuh A semua. Nah, saya terus dapat beasiswa dari UI, jadi dapat 2, gitu, dapat 2. Nah, waktu itu kan uang kuliah masih murah sekali, gitu. Jadi saya bisa hidup dari situ. Lalu sama Pak Dahlan saya belajar nulis, cari uang dari nulis kan. Jadi saya sejak mahasiswa sudah belajar di Koran Jogja. Di Koran Jogja waktu itu ada Kedaulatan Rakyat, ada Masa Kini, ada Eksponen gitu, Pak. Saya nulis gitu. Wah, senang sekali ya kalau waktu baru belajar nulis, lo tulisan kita dimuat bukan main. Dapat uang dari situ. Nah, terus dari terpikirnya sastra Arab? Ya pada saat bersamaan itu saya di sastra Arab di UGM mendaftar karena saya ingat bahwa saya tuh kalau ke PTK itu agama, kalau ke UI itu sudah hukum kan. Yang agamanya yang jangan hilang, saya masuk ke UGM ke sastra Arab. Lulus juga Pak sastra Arab? Lulus, iya. Jadi double ya. Saya double kok, tapi sastra Arab itu saya berhenti sampai sarjana muda. Waktu itu ada BA namanya. Iya, BA. Saya berhenti di situ. Nah, di sastra Arab teman saya Pak A.S. Hikam itu. Pak A.S. Hikam yang dulu Menteri Teknologi. Iya. Nah, di situ. Nah, Pak Mahfud tapi pernah jadi hakim. Ya hakim MK aja. Oh ya, tapi sebelumnya kan lulus dari UI tidak jadi hakim. Jadi begini, berubah lagi cita-citanya nih. Mula-mula waktu kecil oleh orang tua disuruh masuk PGA, cita-citanya dari guru agama kan. Terus di PHN ingin jadi hakim. Ya. Terus sesudah saya kuliah gitu, saya kok seneng sama dosen-dosen muda itu. Kalau ngajar bawa buku sambil kuliah ini gitu. Waduh, hebat ya jadi. Saya bercita-cita jadi dosen lah, enggak bisa jadi hakim, saya jadi dosen. Dosen saya tuh Pak Artijo Alkostar tuh. Wah, saya kagum nih Pak Artijo, nih hebat nih orang nih. Punya integritas, bukunya banyak gitu. Sejak itu saya bercita-cita jadi dosen. Jadi berubah, cita-citanya berubah terus. Tapi kemarin sholat Idul Adha di mana Pak? Di Pamekasan atau di Jakarta? Di Jakarta dulu. Di masjid, di lapangan? Saya di rumah Pak. Oh, di rumah. Kan? Iya, di rumah dinas hanya bersama satpam yang jaga di depan. Terus berapa? Ada 10 orang? Di rumah ada 7 atau 9 orang ya. 10 lah dengan saya. Gitu. Pak Mahfud yang khutbah? Enggak, ada staf saya namanya Pak Imam Marsudi. Saya yang khutbah yang kemarin, yang Hari Raya Idul Fitri saya. Di rumah juga? Di rumah, iya. Kemarin Idul Adha saya khutbah di rumah. Di rumah. Kira-kira 12 orang. Oh, yang gitu. Anak, cucu, istri. Oh gitu, alhamdulillah ya. Nah,
Berarti selama menjadi Menko Polhukam, Pak, peristiwa yang paling Pak Mahfud merasa berat yang mana, Pak? Yang hampir semuanya ya, kan ada beberapa peristiwa agak serius di zaman saya Polhukam itu. Satu, penegakan hukum udah pasti. Yang kedua, COVID ini yang semula tidak kita duga akan seperti ini kan, semula ya penyakit biasa gitu, lalu membesar seperti ini ya saya ikut turun kemana-mana gitu ya. Apalagi waktu awal-awal itu kan banyak demo, orang mau pulang dari Wuhan kan tidak boleh, Pak. Dihadang kan di Natuna dihadang, tidak boleh turun pesawatnya. Kan harus saya yang nemui karena sudah soal politik kan, pengendalian politik. Waktu itu agak berat juga, nah, akhirnya selesai. Sesudah itu ada isu rancangan undang-undang haluan ideologi. Ya, itu yang ramai ya. Itu akhirnya saya juga. Ini banyak sekali suara ambulan, Pak, karena ya? Ini lalu lintas menuju rumah sakit. Rumah sakit COVID. Waduh. Hampir setiap hari ada begini ya, ramai kayak gini ya. Ini sering sekali ada ambulan begini. Sehingga saya merasa seperti di New York ya. Kalau di New York suara sirene ini pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Di sini sekarang COVID. Nah, terus tapi itu akhirnya reda juga, Pak, ya, yang undang-undang. Iya, reda, Pak, yang undang-undang haluan ideologi Pancasila. Memang nah yang terakhir soal Pauline juga, itu Pauline. Operasi rahasia itu, Maria Pauline, yang Joko Chandra juga operasi rahasia gitu. Dan bagi saya ada beberapa soal yang sering saya hadapi itu ego sektoral. Ego sektoral. Itu sulit, Pak, ya? Sulit karena masing-masing. Tapi kan dulu rasanya pernah ada penegasan dari Bapak Presiden bahwa Menko yang akan datang ini beda karena Menko yang akan datang ini akan mempunyai hak veto. Hak veto, ya. Begitu. Ya itu, untuk mengatasi ego sektoral itu belajar dari pengalaman sebelumnya, para Menko itu kan mengeluh ke Presiden. Para menteri di bawah koordinasinya itu sering punya kebijakan sendiri yang bertentangan dengan kementerian lain, sehingga kalau diundang rapat Menko tidak datang, sesudah Menko buat keputusan merasa tidak terikat karena tidak datang gitu. Padahal mereka itu bertentangan satu sama lain. Lalu Presiden mengatakan saya tidak ingin lagi Menko dianggap main-main, Menko dianggap formalitas, sekarang Menko diberi hak veto. Kalau sudah diundang rapat datang tidak apa-apa, tapi putusannya mengikat. Kalau tidak, nanti putusan menteri yang di bawahnya bisa dibatalkan atas nama keputusan Kemenkoan gitu. Itu pidato resmi Presiden hari pertama. Kita tidak pernah gunakan gitu, tetapi itu modal yang bisa dipakai sewaktu-waktu. Jadi Pak Mahfud belum pernah menggunakan veto? Belum pernah, saya menggunakan pendekatan aja persuasif saja, dan itu ya efektif. Cuma saya merasa jadi betul juga ya ada persoalan ego sektoral itu. Lembaga ini merasa saya yang lebih berhak menangani ini, saya yang lebih bisa, dan lembaga yang satunya begitu gitu. Nah, yang begitu itu memang tidak mudah, tetapi saya tidak pernah mengkonfrontasikan antar institusi yang berbeda. Saya dekati aja satu persatu, sehingga akhirnya bisa selesai, dicari jalan tengah aja. Lewat kemampuan pribadi, Pak Mahfud, ya. Kemampuan manajerial, kemampuan leadership. Tidak menggunakan veto. Iya, tidak menggunakan veto. Kemampuan untuk ngalah ke orang lah. Ngalah itu termasuk merendah misalnya, dalam arti Bapak udah hebat lah, Bapak benar ini. Tapi kan begini, Pak, mari gini. Dan mereka senang juga diajak gitu. Jadi Pak Mahfud biasa misalnya rapat dengan Kapolri di kepolisian, nggak apa-apa. Tidak harus manggil ke Kemenko. Gitu. Saat tertentu rapat, tetapi ketika rapat yang bersama itu sifatnya biasanya sangat umum. Kalau yang sifatnya sudah agak agak panas gitu, lebih baik satu persatu aja. Koordinasinya tidak dibawa ke rapat gitu. Tapi kan sifatnya umum, ada arahan Presiden misalnya. Sekarang semua menteri berdayakan kementerian agar dana yang sudah disediakan oleh negara dikeluarkan gitu. Kenapa ini lambat gitu? Itu kan umum saja toh. Oh, ini macet karena apa? Kenapa saya panggil semua? Nah, di situ kan bisa bicara semua masalahnya apa kan gitu. Tapi kalau sudah menyangkut kepentingan,
Misalnya buronan ini, ya. Buronan ini kan banyak nih yang punya nih buronan nih, ada Menkumham, ada polisi, ada jaksa, ada macam-macam gitu kan, di situ ada BIN, ada macam-macam. Nah kalau begini nih, kalau rapat terbuka gitu agak susah kan, lebih baik bicara satu-satu, teleponnya ditemui, panggil satu ketemu, gitu lebih mudah Pak. Kayak Pak Mahfud ini merasa mengkoordinasikan juga KPK enggak Pak? Enggak, karena memang bukan, memang bukan. Tapi komunikasi sering kami lakukan. Dia secara struktural kan berada di luar kita. Kalau menurut putusan MK, KPK itu adalah lembaga negara di bidang eksekutif, lembaga negara di bidang eksekutif, tetapi bukan bagian dari pemerintah. Gitu. Ya, memang susah ya anunya. Rumusannya agak aneh gitu. Nah, bukan bagian dari pemerintah ya sudah gitu. Itu keputusannya. Pak, waktu saya ke kantor Bapak itu diajak makan siang dan menurut Bapak waktu itu tiap hari makan siangnya bersama sekaligus koordinasi masih berjalan, Pak? Masih, Pak. Masih berjalan. Iya, karena di situ orang lebih berbicaranya lebih lepas, bisa sambil bergurau gitu kan. Nanti ketika rapat resmi sudah lebih mudah karena sudah saling mengerti masalahnya dan tidak ada ketegangan. Pada awalnya saya merasa ego sektoral itu ada di dalam kementerian juga loh Pak. Bukan antar kementerian dengan kementerian, internal di dalam satu kementerian juga begitu. Antar dirjen, antar deputi gitu, merasa punya sendiri-sendiri gitu. Loh padahal nih kalau ditarik ke atas kan presiden nih satu. Kenapa di sini punya sendiri-sendiri? Itulah. Makanya saya sering ajak rapat gitu. Kalau saya memberi tugas itu disposisi deputi 1, 4, 6 harap diselesaikan. Jadi tidak sendiri-sendiri lagi. Nanti menghadap saya. Nah, gitu tidak. Kalau ini ada masalah deputi 1 dipanggil sendiri. Saya suruh rapat aja ketemu. Pak Mahfud ini kan di Jawa Timur dianggap tokoh Jawa Timur, meskipun sekarang tokoh nasional. Di Jakarta mendengar juga nggak Pak bahwa COVID di Jawa Timur ini merah hitam dan salah satu penyebabnya adalah sulitnya koordinasi antara gubernur dan wali kota Surabaya yang kebetulan dua-duanya wanita. Mendengar karena saya wakil ketua Dewan Pengarah Pak. Jadi saya mendengar apa COVID yang terjadi COVID di seluruh dunia termasuk yang di Jawa Timur. Yang pada awalnya di sini kan sedikit ya, tetapi kemudian begitu ini membesarnya cepat sekali, sekarang nomor 1 terus. Dan salah satu pemerintah pusat juga tahu ada masalah hubungan koordinasi lah antara gubernur dan wali kota Surabaya. Oleh sebab itu presiden pernah datang sendiri ke sini bersama kami para menterinya gitu untuk memberi simbol bersatu lah, ini kan untuk kita. Sesudah itu juga para menteri juga sering datang ke sini untuk mengingatkan itu. Bahkan yang terakhir Pak Terawan sebagai Menteri Kesehatan diminta berkantor ke sini tiap akhir pekan. Itu berjalan Pak? Oh tapi di luar koordinasi Pak Mahfud? Di luar koordinasi saya, tapi itu resmi bahwa Pak Terawan setiap akhir pekan ke sini mengkoordinir Bu Khofifah dan yang Pak Mahfud dengar di Jakarta sulitnya koordinasi di Jawa Timur ini masalah politik atau masalah personal Pak? Saya tidak melihat kalau masalah politik masalah apa ya. Saya kira masalah gaya kepemimpinan aja, personal Pak. Kalau saya masalah mungkin beda gaya kepemimpinan dan ya wanita mungkin emosinya lebih cepat lebih cepat naik dibandingkan dengan dan seluruh orang Jawa Timur juga tahu itu Pak. Oh gitu ya. Jadi rakyat kecil pun juga tahu itu. Pak Mahfud, terima kasih Pak Mahfud mampir ke Harian Biswi di waktunya yang sempit. Makasih. Nah ini kantor kami yang baru di sini. Bagus, alhamdulillah saya senang ada kantor seperti ini. Ya, ada pohon-pohon besar di belakangnya. Iya. Terima kasih Pak Mahfud ya. Produktif ya. Pak Dahlan teruslah produktif. Ya. Kami semua di kantor itu ngikuti loh, nunggu tulisan Pak Dahlan terus. Pak Dahlan nulis di Diswe ini, teman-teman tuh ikut para makasih. Ya, staf khusus, para deputi gitu, selalu cerita. Waktu Pak Dahlan habis
makan siang di tempat saya tuh kita ketemu, besoknya udah ada yang lapor tuh para deputi masuk, ya, tuh Pak Dahlan nulis makan siang dengan kita. Itu juga Pak, mencairkan hubungan-hubungan kami gitu. Hal-hal begitu itu karena Pak Dahlan nyebut Kemenko, jadi semua merasa disebut gitu, meskipun deputinya beda-beda. Gitu Pak. Makasih Pak ya. Makasih. Sampai ketemu lagi.